Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Video saya akan saya awali tentang seperti ini. Seorang seniman itu kalau dilihat dari kacamata untuk mencari penghasilan, mencari mata pencaharian, itu termasuk dalam kategori ekonomi kreatif. Untuk berjuang meniti karir sampai puncak itu sesuatu yang tidak gampang, tetapi merawatnya agar bisa durasi tenarnya lama itu sesuatu yang juga tidak mudah tentunya. Ada beberapa hal yang perlu harus dicermati oleh seniman, yang baik yang baru meniti karir maupun yang sudah mencapai puncak ya. Seperti kemarin saya ketemu seorang pemain bass dari Nganjuk yang sering dipanggil grup-grup orkes terkenal ya. Itu mengatakan bahwa sekarang ini banyak penyanyi-penyanyi yang dulu terkenal, misalnya di Adela yang dalam kurun waktu tertentu itu di YouTube-nya penontonnya sampai jutaan, sekarang sudah mulai turun. Dengan berbagai alasan, satu banyak bermunculan penyanyi muda yang masih cantik kemudian bertalenta, kemudian juga faktor pertimbangan ongkos atau biaya atau budgetnya. Akhirnya penyanyi yang sudah senior harus tetap kompetitif seperti itu. Akhirnya sekarang banyak penyanyi yang muncul karena untuk mendapatkan penyanyi yang bagus itu sekarang lebih mudah. Di media sosial ada muncul, kemudian penyanyi itu cantik dan bagus, pasti akan di casting, dipilih oleh grup-grup dangdut yang terkenal ya. Kemudian kalau kita melihat di perkembangan daripada artis-artis di Jawa Timur saja, misalnya Via Valen, siapa yang tidak terkenal Via Valen, tidak tahu. Akhirnya sekarang juga sudah mulai pudar. Kemudian Nela Karisma itu kebetulan saya kenal dan pernah ikut saya dulu waktu masih belum tenar. Sekali pentas saja kalau Nela Karisma seorang budgetnya mencapai 25 juta atau lebih. Sekarang setelah menikah juga selesai. Eni Sagita, siapa yang tidak tahu Eni Sagita dulu ya, dengan lagu Ngamennya. Akhirnya sekarang ya sudah menjadi biasa-biasa. Makanya kemarin di video saya katakan bahwa dikala mencapai puncaknya, honor yang didapat harus dikumpulkan kemudian untuk buka usaha. Manakala suatu saat pudar trennya, akhirnya masih punya pegangan untuk menjalani kehidupan di berikutnya. Saya selalu mengatakan bahwa dikala sudah tenar, sudah mencapai puncak sebagai seorang artis, seorang seniman, itu tetap harus merawat, yaitu satu, harus rendah hati, kemudian harus baik terhadap fans, baik terhadap masyarakat, karena eksis dan tidaknya juga masyarakat nanti yang menentukan gitu loh. Kalau masyarakat masih senang tentunya diambil, kalau masyarakat sudah mulai tidak senang atau bosan, akhirnya ya sudah berganti, karena generasi terus bergantian ya. Misalnya contoh seperti ini teman-teman, ada satu artis ibu kota yang super terkenal, bahkan ya menjadi jutawan, misalnya Kang Sule. Siapa yang tidak kenal Kang Sule? Waktu itu saya mencermati dikala mengundang Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, itu coba kita lihat seperti ini ya. Ini dikala moncer-moncernya Mbak Elisa Orkarus Alaso, selain sebagai sinden milenial juga sebagai dalang, diundang ke TV ini. Kemudian saya itu kaget, saya cermati, mestinya kan kalau seperti ini Mbak Elisa ini yang dipentingkan, tapi justru Kang Sule ini malah pamer keahlian ya, kok seperti itu ya. Harusnya kan yang ditonjolkan Mbak Elisanya seperti itu, kok seperti itu loh. Kemudian ternyata orang itu kalau tenar ada pintu masuknya,
kalau mulai terjun bebas juga ada pintu masuknya. Jadi pintu masuknya pada suatu saat dikala ada satu pentas di TV, Kang Sule ini di roasting oleh komika yang namanya siapa ya, Sapitri apa dari Sapitri apa siapa itu, tidak, saya lupa nama detailnya. Kang Sule menolak dengan ketus. Akhirnya setelah itu berkembang berita itu bahwa ternyata Kang Sule adalah seorang seniman yang ingin tenar sendiri. Ya, kemudian kurang menghargai komika tersebut. Akhirnya semua stasiun TV menghentikan. Sampai sekarang justru mobil-mobil mewahnya yang ada di garasi mulai satu persatu hilang. Seperti itu ya teman-teman, contoh seperti itu. Dan banyak lagi, misalnya Danang juara 1 The Academy karena satu kata, kepleset satu kata, akhirnya selesai sampai sekarang. Dan masih banyak lagi seperti itu. Makanya seorang bintang, seorang seniman yang sudah moncer harus justru semakin rendah hati, ya, rendah hati, kemudian baik kepada siapapun, kepada fan, kepada masyarakat. Ya, tidak beda dengan mungkin juga seniman-seniman sinden-sinden yang budaya tradisi. Ya, sekarang ini Mbak Niken sudah terkenal ya, alhamdulillah. Jadi sudah menjadi menjadi pengetahuan umum bahwa seorang sinden dari Kediri ini sudah terkenal. Kemudian mulai bermunculan lagi. Misalnya Mbak Prigel Anjarwening, kemudian sekarang Mbak Lintang Kairo, ya, kemudian Birgita Ayu, Nanda Sari, dan Winong Nawangsih dan lain sebagainya. Tentunya juga sudah mulai muncul, dan tentunya harapannya bisa menjadi eksis ke tataran yang tinggi ya. Kemudian selain itu akhirnya juga akan muncul generasi baru yang menjadi rival tentunya ya. Akan muncul generasi baru yang nanti juga menyambung daripada generasi yang sekarang juga kategori masih muda. Generasi baru yang merasa punya bakat, punya talenta, akhirnya akan belajar dan akan pengen pentas seperti seniornya. Tentunya ini menjadi rival ya, menjadi kompetitif ya. Kemudian biasanya kalau yang baru kan tentunya tarifnya masih terjangkau dulu kan, seperti itu. Akhirnya itu menjadi pilihan ya, karena masyarakat itu ada yang ya senang yang sudah dewasa, ada yang senang masih muda belia. Seperti itu, akhirnya itu menjadi kompetisi. Kemudian kalau sinden bintang tamu seperti itu, kemudian kalau dalang seperti apa? Saya kira sama. Ya, saya kira sama. Kalau dalang, biasanya dalang itu durasi terkenalnya lebih lama ya. Dalang rata-rata sampai umur tertentu. Misalnya Pak Anom Suroto mungkin umurnya sudah 7 bulan lebih ya. Kemudian Pak Sun Gondrong itu tidak tahu umurnya 6 bulan berapa ya. Masih terkenal karena memang rivalitas dari dalang itu lebih kecil. Suara bagus belum jaminan bisa menjadi dalang ya. Karena dalang adalah paket komplit, bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa drama, bisa bercerita ya, kemudian banyak pengetahuan umumnya selain pengetahuan perdalangannya. Kemudian tuntutan mayang sekarang beda dengan mayang dulu. Kalau mayang sekarang juga harus memasukkan banyak hal di dalam perdalangan itu, sebagai hiburan, sebagai media untuk penerangan, media untuk dakwah dan lain sebagainya. Tentunya sampai sekarang kita lihat saja dalang yang moncer itu terbatas, sehingga biasanya untuk dalang itu semakin matang akan semakin bagus, otomatis kalau usianya semakin matang itu biasanya dalangannya semakin bagus. Dalang juga bukan hanya suaranya saja, tapi dituntut bisa memanage sebuah panggung, sebuah pagelaran. Itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik fans, penggemarnya.
terutama yang nampak kan di media sosial ya, fans penggemar terutama yang nampak di media sosial. Saya selalu mengatakan namanya fan itu pasti ngelem, mesti memuja, tetapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan justru mengakibatkan fan Anda itu menjadi tidak beruntung gitu. Misalnya begini, ada yang mengatakan ras Raden Akbar Sahlam gitu. Tentu itu adalah penggemarnya Mas Akbar ya, misalnya seperti itu, salah satu contoh. Kalau ngefans Mas Akbar tentunya kalau memang memuja ya, alhamdulillah Mas Akbar dalangannya semakin lama semakin bagus. Mas Akbar ini tentunya memang cerdas ya, karena bahasa-bahasanya atau sabetannya itu bisa membuat orang menjadi terhibur. Seperti itu cukup ya. Dan kalau perlu kekurangannya Mas Akbar tentunya di sini, dan Mas Akbar bukan dalang yang terbaik, tetapi sebenarnya karena juga faktor keberuntungan, karena keterima di hati masyarakat. Seperti itu, ada keseimbangan. Jangan wah luar biasa nggak enak sing ngalah nih, wes kabeh selesai, musuh dalang baru dari Nganjuk ya. Misalnya seperti itu menurut saya malah kurang bagus ya. Jadi kalau orang habis melihat pagelarannya Akbar Salam atau Yusuf Ansor misalnya atau Mas Bayu, kemudian melihat kolom komentar yang berlebihan, itu justru malah menjadi kurang nyaman. Itu loh maksud saya teman-teman. Saya tidak melarang, silakan mau namanya share ya mesti harus memuja gitu loh, tapi jangan sampai berlebihan ya. Dan kalau berlebihan itu bisa menjadi yang Anda idolakan menjadi tinggi hati itu loh. Karena manusia daya dalam menangkap satu informasi itu berbeda-beda ya. Padahal tinggi hati yang berlebihan itu juga kurang bagus. Ada istilah yang pernah saya pelajari itu bahwa tinggi hati yang berlebihan itu dikenal namanya superiority feeling ya. Kemudian kebalikannya adalah rendah diri yang berlebihan juga jelek, akhirnya tidak semangat, namanya inferiority feeling. Kalau ada bahasa lagi, tinggi hati yang berlebihan itu dikatakan mirde waarde complex. Tetapi kalau rendah hati yang berlebihan, minder waarde complex, jadi cenderung atau minder juga tidak bagus. Seperti itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, bahwa tentunya di akhir video saya mudah-mudahan karena kebetulan niche channel saya ini adalah budaya daerah, siapapun yang sekarang moncer dirawat ya, siapapun yang moncer dirawat, kemudian tetap rendah hati, tetap baik terhadap masyarakat, terhadap teman dan lain sebagainya, akhirnya masyarakat selalu membutuhkan. Kemudian misalnya saya sebagai fans tentunya akan memuja, ngelem ya, terukur ya. Kalau perlu juga disampaikan kurangnya, karena kalau disampaikan lebihnya saja tidak ada manusia yang sempurna, itu justru tidak masuk akal. Biar yang Anda idolakan itu tetap rendah diri dan moncer dalam waktu yang lama. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.